Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita mengagungkan Tuhan. Mari kita dekati Tuhan, sembah Tuhan pagi hari ini, biar kita boleh merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kita, melawat setiap kita, sehingga kita merasakan kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Ini pujian syukur kami Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, menyembah-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, menyembah-Mu. Oh, segala pujian, amin. Ini pujian syukur kami Tuhan. Kau hadir dalam hidup. Amin. Mari Kau hadir
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu Tuhan. Mari Kau hadir melawat setiap kami Tuhan. Karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang perlu dipenuhi dengan kekuatan yang baru Tuhan. Mari Tuhan, biar hadirat-Mu menguasai kami pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau pagi hari ini Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Allah Roh Kudus yang menyertai kami semua. Urapan-Mu limpah atas kami semua. Biar kami diberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk memuji, memuliakan Engkau pagi hari ini. Dan kami boleh merasakan kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Si Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami percaya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara percaya? Ya, boleh silakan duduk. Ya, haleluya. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian? Amin. Haleluya. Kuasa yang membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita. Amin. Kita mau rasakan kuasa Allah lewat pujian kita. Kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Oh Yesus, janjinya kemenangan. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Saudara kita berdiri. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Amin. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Amin. Kenakan Jubah pujian. Haleluya. jubah Terima pujian, kasih Tuhan. segala Amin. bebanku. Lenyaplah, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah. Pujian, Oh dan Yesus, segala bebanku. lenyaplah, kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan Amin. pujian, Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian.
setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, ini pujian kami, ini sorakan kemenangan kami Tuhan bersama dengan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kudus dan mulialah namanya, sungguh Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Ini sorakan kami Tuhan. dan mulialah. Kau Allah yang kudus. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Amin. Yang bertahta, Amin Tuhan. surga bumi sujud menyembah. Oh, semua sujud menyembah-Mu. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ajaib perbuatannya, Berkuasa selama-lamanya. Bagi Tuhan. Dia Haleluya. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Amin. Yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Amin. Yang Kau bertahta Tuhan, bertahta bumi sujud menyembah di hadapannya. bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Amin. Yang bertahta, Amin Tuhan. surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Kuasanya bekerja atas umatnya. Sebabnya mari kita mau andalkan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi saat ini. Dan nanti sementara nanti persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sungguh Engkau Allah yang setia.
satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sehingga kita sama-sama berdiri. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Engkau andalan kami Tuhan, Satu-satunya yang kami percaya padamu. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuh, Terima kasih Tuhan, Tuhan pemulih. Engkau satu-satunya. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang Percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. satunya yang Amin Tuhan, Kau adalah kami Tuhan. yang Kami mau percaya padamu, Engkau Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Mairo Kili akan berdoa. Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami lawatan dan pemulihan Tuhan. Dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena kami sadar Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan di dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan, sumber kedamaian di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini kami datang dengan berbagai-bagai masalah.
pergumulan dan persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang akan memberikan jawaban, memberikan kesegaran, kelepasan di dalam kehidupan kami, untuk kami semakin bertumbuh, untuk semakin kuat dan semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah hamba-Mu tetap tinggal di dalam urapan kuasa-Mu Tuhan. Engkau taruh setiap perkataan-Mu di dalam bibir mulut hamba-Mu, agar seberapa kami yang hadir Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Kami boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, membawa kami untuk kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan, agar supaya sadarlah hidup kami bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya biarlah di hari-hari ini Tuhan, kami semakin berserah sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Engkau di dalam segala hal di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan boleh melihat kemuliaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah Engkau lewat kebenaran firman-Mu, agar supaya kebenaran firman-Mu ini boleh menerangi setiap perjalanan hidup kami, agar supaya di dalam kami menghadapi setiap persoalan dan pergumulan, kami tidak akan keluar daripada jalur-jalur-Mu ya Tuhan, tetapi kami tetap ada di dalam lingkaran-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan kemerdekaan dan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala. Selamat pagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya melihat hari ini ada beberapa ketambahan jiwa yang baru, tapi stok lama. Untuk pertama kali hadir dalam ibadah offline. Tapi saya percaya Tuhan kita baik, Tuhan kita itu luar biasa. Pujian tadi berkata, satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan. Amin. Dia yang memberkati, Dia yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan. Kondisi hari ini tidak sama dengan setahun yang lalu. Ada banyak hal yang berubah totali dalam hidup ini, yang mungkin tidak akan kembali seperti yang kita pernah dambakan, pernah kita pikirkan. Seperti yang saya katakan minggu kemarin, orang benar, saya dan saudara orang yang benar, kita hidup dengan iman. Amin saudara. Apapun yang terjadi, kondisi yang ada, tidak akan, firman Tuhan katakan, apa yang memisahkan kita dengan kasih Kristus. Mau corona, mau tekanan, mau intimidasi, mau apapun itu saudara, itu tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini saya percaya kita semua tahu bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia ini, akhir hidup kita. Tapi tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya, yang diyakinkan oleh firman Tuhan. Kita punya keyakinan yang pasti bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang kekal yang kita harus miliki
Jangan kita sampai tinggalkan kehidupan yang kekal itu, yaitu surga yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan puji Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab. Saya akan bicara pada pagi hari ini. Saya sudah sampaikan di grup jemaat. Dikatakan di sana, tema kita janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Kondisi hari-hari ini, ketika kita lupa Tuhan, maka akan membuat kita akan kecewa. Dan pada akhirnya bisa-bisa kita tinggalkan Tuhan. Kita bisa marah, kita bisa benci. Ada akar kepahitan muncul di hati kita, sehingga membuat kita dirampas sukacita kita oleh iblis. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau belajar seperti Raja Daud berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama, kita akan baca di sana ayat yang pertama. Kita baca di sana saudara, mari kita berdiri. Yang sudah menemukan mari kita berdiri. Kita baca ayat 1 dan 2 saja. Saudara bisa lihat satu perikop ini sampai ayat yang ke-22. Saudara bisa baca, ulangi di rumah. Kita lihat di sana bagaimana Raja Daud, dia berkata di hadapan Tuhan, dia berkata di dalam hatinya yang sangat dalam dan jiwanya, dia katakan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kita baca ayat 1 dan 2. Yang sudah membawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Yang enggak bisa lihat di depan. Dalam hitungan ketiga kita baca mulai dari perikopnya. Dan setelah itu saudara bisa ikut dari Daud. 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Saya baca bagian ayat kedua, silakan duduk, terima kasih. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan Allah. Kenapa saudara? Sifat manusia itu pelupa. Sifat itu ada sejak manusia pertama. Allah sudah katakan segala sesuatu yang ada di taman ini punya kamu, kecuali yang di tengah-tengah ini. Tapi kecenderungan kita ketika kita alpa, iblis mempergunakan waktu itu untuk menyusup dan membuat kita tanpa sadar. Kita lupa, kita tidak sadar, dan kita lakukan sebuah perlawanan, ketidaktaatan, tidak tunduk, dan akhirnya fatal yang terjadi. Itu sikap manusia. Kita baru katakan, Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau, karena Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber penyembuhan itu, Engkaulah sumber pemulihan dalam hidupku. Ketika kita ada badai, kita lupa itu saudara. Tapi ketika kita terus belajar seperti Raja Daud, di dalam hidup kita banyak mengalami namanya tekanan, intimidasi, pergumulan demi pergumulan. Bahkan di hari-hari ini lebih cenderung itu nyata dalam hidup kita. Tapi belajar seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, pengalaman Raja Daud, dia mengalami tekanan ini, ia dapat berkata kepada jiwanya untuk memuji Tuhan dan jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Coba kita flashback saudara. Coba kita ingat-ingat kita dulu siapa. Kita ingat-ingat saudara. Ketika saya ingat, saya katakan, iya, saya dari kampung. Dari sebuah kampung yang kecil. Dan saya katakan, Tuhan, itulah rencana Tuhan dari kehidupan saya. Ketika saya renungkan seperti Raja Daud ini, saya dibawa oleh Tuhan untuk tunduk di bawah kaki Tuhan. Kalau saya ada sebagaimana saya ada, dan saya percaya ini semua karena perkenanan Tuhan, saya percaya ini jangan membuat saya lupa
dari mana saya datang. Dan itu pengalaman Daud, sehingga Daud melakukan sebuah tindakan yang positif di hadapan Tuhan. Dia sadar benar siapa Daud ini. Yang tidak mungkin saat itu orang tidak menganggap dia sesuatu yang baik, yang terbaik, yang istimewa, yang diberikan prioritas, bahkan diberikan penghormatan. Tidak, saudara, Daud. Sehingga Daud dia mengingat siapa dia. Dia mengingat itu, saudara. Ketika kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat 14 ini, saudara, dia berkata begini, saudara. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti burung raja wali. Dan Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dan di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita itu Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita terbatas. Daud tahu kita terbatas. Dia tahu bahwa Allah itu, Allah yang saya dan saudara sembah, adalah Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Amat terlebih kita ada di hidup dalam zaman anugerah Tuhan. Dan Yesus sendiri yang berkata, lebih baik dia naik ke surga, dia meninggalkan kuasa itu bagi saya dan saudara. Dan kuasa itu akan lebih dahsyat lagi seperti apa yang Tuhan sudah pernah lakukan, Yesus pernah lakukan. Sebuah bonus yang besar bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Seperti Raja Daud katakan, dia sanggup mengampuni kita, dia sanggup memulihkan kita, asalkan kita sadar betul siapa saya dan saudara. Kita tidak lebih dari tanah liat, seonggah tanah liat, saudara. Kita debu. Dan dia tahu keterbatasan kita, dia tahu kesanggupan kita, dia tahu tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini jika Allah tarik diri dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur, kita punya Allah yang setia. Apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, hai hambaku, hai anakku, kembalilah. Dia menunggu. Seperti Bapa sayang anaknya, terlebih Bapa kita sangat mengasihi saya dan saudara. Amin. Asalkan kita jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini merujuk kepada apa? Bangsa pilihan Allah. Bagaimana Daud menceritakan bahwa bangsa ini, bangsa yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dibawa keluar dari pergumulan hidup mereka. Tapi mereka yang saya sampaikan beberapa minggu lalu, bagaimana dosa-dosa mereka, pemberontakan mereka. Di saat mereka lapar haus, bagaimana mereka menyembah Allah lain. Itu menjadi kebencian Allah. Itu diceritakan oleh Daud sehingga dia katakan, hai jiwaku, hai jemaat GPD Bethlehem, mari kita belajar memuji Tuhan. Hati kita, jiwa kita, pikiran, perasaan kita, kehendak kita persembahkan itu kepada Allah. Ketika itu ada dalam hidup kita, maka kedagingan kita, hawa nafsu kita akan dimatikan oleh firman dan Roh Kudus, sehingga kita tunduk selalu memuliakan Tuhan.
Kondisi hari ini tidak memungkinkan engkau mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan manusia. Selain engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan lewati pergumulan demi pergumulan hidup ini. Badai, tekanan, godaan, bahkan pengajaran sesat Alkitab katakan di zaman ini akan semakin luar biasa. Ketika dasar kita tidak ada di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus, yaitu firman dan kuasanya, kaum muda akan tergoyahkan. Jemaat-jemaat yang ada, baik yang ada di rumah, dengar baik. Bangunlah kehidupan rohani kita di atas dasar batu karang itu, yaitu di atas firman dan kuasa Tuhan itu, yaitu Yesus sendiri. Ketika engkau bangun kehidupanmu, imanmu di atas batu karang ini, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Kita tidak akan mudah tergoyahkan iman kita. Akan berkata di sana ada Yesus, di situ ada mujizat, di sana ada keajaiban. Tapi Tuhan katakan keajaiban itu ada di dalam diri kita. Amin. Ketika engkau menjadikan dia bait Allah, dia diam di dalam hatimu, dalam kehidupanmu, maka engkau tidak perlu cari di mana. Ketika dasar kita kuat, maka kita tidak akan terpengaruh dengan pengajaran itu. Karena Yesus sendiri berkata di saman air, orang akan berkata di sana ada Yesus. Dan itu pun sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Ketika dia mengalami tekanan, orang katakan di sana ada mujizat. Di sana ada kesembuhan rohani. Di sana bisa melihat setan. Bukankah Tuhan katakan setiap orang percaya yang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kuasa untuk mengalahkan si jahat itu. Kita punya perisai iman. Amin, saudara. Bukan orang lain. Mujizat terjadi bukan karena pendeta, bukan karena pimpinan wadah. Tapi mujizat terjadi, pertolongan terjadi ketika iman kita, keyakinan kita kepada firman itu, kepada Yesus itu yang membuat ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Bukan kata orang. Saya sering berkata di mimbar, saudara, saya sudah banyak kali mendengar kesaksian maupun pengalaman yang saya lihat. Ketika dia cari, saudara, dia tidak ketemu. Karena dia cari itu kata orang. Bukan dia cari karena imannya yang percaya kepada Yesus. Sehingga yang terjadi apa? Kecewa, saudara. Coba saudara mau cari. Sekarang saya sampaikan ke saudara. Coba saudara mau cari bagaimana memuji Tuhan yang baik. Saudara akan ketemukan, saudara. Kecuali saudara mau belajar, katakan, Tuhan ajar saya untuk memuji Engkau dengan benar. Ketika engkau katakan itu, dia bawa, saudara. Ketika engkau duduk diam, engkau mulai memuji Tuhan, disitulah engkau tahu, oh penyembahan yang benar seperti itu. Bukan seperti model orang. Karena Allah itu Allah yang tidak satu model, saudara. Allah itu bekerja dengan caranya Allah, berbeda-beda. Saya Allah bekerja dalam diri saya dengan berbeda, dengan saudara berbeda. Allah bekerja seperti itu, saudara. Tapi esensinya yaitu kebenaran, kekudusan. Ketika kita kudus, kita benar, kita melakukan firman Allah, kita membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan itu. Bukan cukup sampai melakukan, kita jadi melaksanakan firman itu. Sampaikan itu kepada orang lain, itu yang Tuhan mau. Kita menjadi pemenang-pemenang jiwa. Dan kita sangat dekat dengan Dia. Kenapa? Kita mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tidak akan melupakan Dia. Kenapa, saudara? Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita lihat, tahu siapa Dia. Kita periksa, saudara, Mazmur 78. Kita lihat ayat 70 dan 72. Mazmur 78 ayat 7:10 sampai 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Saya minta tolong Bapak Pendeta Mairo, tolong bacakan ayat ini. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusu didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri.
Terus Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. kita lihat saudara, Daud yang tidak mungkin dilirik oleh orang. Dia hanya mengembalakan kambing domba 2-3 ekor kata firman Tuhan. Tapi dipilihnya Tuhan, Daud, hambanya itu, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kata firman Tuhan. Kandang domba, di tempat domba-domba yang menyusui didatangkan Allah Daud ini untuk mengembalakan Israel, saudara. Kalau Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, minimal diri kita sendiri, Tuhan percayakan, mengenal Dia, gembalakan diri kita untuk ada di dalam jalannya Tuhan. Amin. Setelah itu sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab sebagai keimaman di dalam keluarga. Ibu rumah tangga, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga untuk memberikan keteladanan, untuk terus membawa anak-anak di dalam kebenaran Allah. Itu yang akan diingatkan oleh firman Allah pagi hari ini. Ketika itu, sejarah itu, pengalaman itu, bagaimana Allah menyatakan kasih karunia itu, kemurahannya, kebaikan itu harus direnungkan dan diingatkan itu kepada kita, saya dan saudara setiap saat. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan, Daud dipilih, didatangkan dari yang tidak dinilai tadi, menjadi sesuatu yang luar biasa. Allah telah pilih kita menjadi umatnya, untuk Dia mau supaya kita menjadi berkat Tuhan. Amin. Orang yang menjadi berkat Tuhan berarti dia hidup di dalam kekudusan. Dia hidup di dalam kebenaran. Dia mengerti firman. Dia suka membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman secara utuh. Dan ketika dia melakukan itu, Tuhan mau kita sampaikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa diselamatkan. Dari pembacaan kita ini, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, saudara, supaya kita tidak melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Maka yang pertama, kita belajar dari sejarah siapa saya dan saudara. Kita belajar dari pengalaman hidup siapa saya dan saudara. Kita belajar bagaimana rumah tangga kita dimulai, sehingga kita tahu bahwa siapa hidup saya, siapa diri saya dan saudara. Mazmur 78 ini, saudara, kalau kita lihat ayat 1, kita lihat perikopnya bicara tentang sejarah. Allah ingatkan sejarah bagaimana bangsa pilihan Tuhan ini, sehingga pemazmur Asaf mengingatkan lewat pujiannya. Dia katakanlah, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedangkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki tentang zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi saudara, pertama yang harus supaya kita tidak bisa melupakan Tuhan, belajar siapa saya, belajar dari sejarah. Dan Tuhan mau itu diingatkan. Saya ditolong Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, saya dijaga oleh Tuhan, saya melihat mujizat Tuhan, saya melihat kesembuhan, saya melihat pembelaan Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan keluarga saya, karir saya, masa depan saya, usaha saya, pergumulan saya. Maka saya harus ceritakan kepada Tuhan, Dek, anak-anakku, generasi yang masih muda, dengar baik. Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup memulihkan engkau. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup memahami setiap kebutuhan dan keperluan kita. Memang Allah yang kita sembah itu bukan seperti saya dan saudara, maunya instan. Tapi kalau itu waktunya, maka Allah pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Amin. Kita nunggu waktunya Tuhan. Saudara, saya akan lanjut saudara. Kita lihat. Jadi ayat 1-4 dia ceritakan jangan melupakan Tuhan.
Karena ada hal yang mereka lupakan, ayat 11-19. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkan kepada mereka di hadapan nenek moyang mereka. Dibukanya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan, di sebelah laut, di seberang mereka. Didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan seterusnya. Ayat 11 dan seterusnya sudah dalam pasal 78 tadi sudah. Kita lihat pemazmur, dia mengingatkan bagaimana Tuhan menolong umatnya. Mujizat demi mujizat terjadi, tetapi mereka melupakan Tuhan. Sikap ini sudah lupa, ini berarti lepas dari ingatan. Tidak pikirkan lagi, tidak sadar, lalai, tidak mengindahkan. Itu namanya melupakan, saudara, lupa. Tapi firman Tuhan katakan, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Amin, saudara. Di waktu siang dia sertai dengan awan, di waktu malam dia sertai dengan tiang api. Ketika mereka haus, mereka berteriak, Allah memberikan air yang begitu luar biasa seperti sungai, kata firman Tuhan tadi. Ketika mereka lapar, Allah berikan mereka mana, roti dari surga, dari malaikat, kata firman Allah. Tapi toh lupa. Pagi hari ini, saudara, mari jemaat GPI Bethlehem, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Untuk kita tidak lupakan kebaikan Tuhan, belajar dari sejarah, belajar dari firman Allah, belajar dari mana Tuhan panggil kita, belajar siapakah kita ini. Hanya debu saja, saudara. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama dulu, saudara, saya sebelum kedua, kita lihat, sudah ketika kita tidak sadar, maka ingat ada kecemburuan Allah. Ketika engkau sudah sadar, engkau akan terjebak dalam ikatan tekanan si kuasa kegelapan itu. Dan Allah akan cemburu. Keluaran 20 ayat 5, Allah membalas kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, keturunan ketiga, keempat. Kenapa? Karena orang-orang mulai membenci Tuhan. Orang, coba saudara lihat orang yang akar pahit, orang yang kecewa dalam Tuhan, dia ngomongin enakan, saudara. Jemaat ini begini, si pimpinan wadah, koordinator begini dan begini. Karena hatinya gak punya damai, gak punya kasih lagi, gak ada pemulihan dalam dirinya. Setan pakai, saudara. Dan itu menjadi kebencian Allah, dan itu ditanggungkan kepada anaknya. Dengar baik Bapak Ibu, ketika engkau hidup tidak dalam kekudusan, Alkitab sudah mencatat keturunanmu akan menerima itu. Itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus harus diputuskan. Amin, saudara. Kau gagal sebagai kepala rumah tangga, kau harus putuskan kegagalan itu yang tidak menyenangkan hati Allah. Sebagai ibu rumah tangga, ketika ada kegagalan, engkau harus bawa itu di hadapan Tuhan, minta pengampunan supaya itu terputus. Pemulihan itu terjadi, saudara. Karena dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 5, jangan sudut menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Maksudnya penyembahan yang lain. Allah cemburu, saudara. Kalau saya lihat kecemburuan ini ada banyak sekali, saudara. Alkitab mencatat begini, saudara. Cemburu dalam Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allah adalah api, menghanguskan Allah yang cemburu. Ulangan 6, saudara, kalau begitu saudara buka cemburu, maka saudara takut melihat. Ketika Allah cemburu karena kita digambarkan seperti suami istri. Ketika istrinya melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, telah melakukan sebuah perbuatan yang tercela, maka suaminya itu akan mengambil sebuah tindakan. Demikian juga dengan Tuhan. Istri bicara gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan tidak menyembah Allah, tidak melakukan firman Allah, telah menjauhkan diri kepada Allah, maka Allah cemburu. Karena Allah ciptakan kita apa? Untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika ini tidak ada hati-hati, saudara, Allah cemburu. Allah mau kita memuliakan Tuhan. Siapa saya, siapa saudara. Ketika ini kita miliki, saudara, maka kita lihat, saudara, yang kedua yang harus kita ingat.
Bahwa supaya kita jangan melupakan Tuhan. Yang kedua, saya singkat saja saudara. Yang kedua saudara, kita harus kehidupan kita ini saudara, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti Rasul Petrus katakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-11, saudara baca di rumah. Kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan iman kita yang kita bicarakan kemarin, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih kepada saudara-saudara, kepada semua orang. Orang yang memiliki kesungguhan hati, iman ini dia akan bertumbuh seperti firman Tuhan. Amin. Hari ini kita diuji di zaman pandemi ini saudara. Yang poin ketiga yang terakhir, ada banyak poin saudara, tapi saya akan berhenti di poin ini, nanti kita lanjut akan berikut. Yang ketiga, kita harus perhatikan waktu memilih bagian yang terbaik untuk Tuhan. Jangan waktu yang kita gunakan hanya lebih banyak di gadget saudara. Nonton YouTube, balas WA, balas apalagi saudara? IG apa itu? Instagram dan yang lain-lain. Ketika kita lebih banyak saudara, waktu ini kita tidak gunakan, Tuhan cemburu. Tuhan katakan Senin 6 hari untuk kita, 1 hari untuk Tuhan. Padahal cuma 1 jam kita gunakan setiap hampir setengah tahun ini. Kita gunakan kan? Tuhan cemburu saudara. Mari pergunakan waktu seperti Maria. Dalam Lukas 10 ayat 38-42 sudah baca di rumah. Bagaimana Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu mendengarkan firman. Seringkali kita lupa dengan Tuhan karena selalu sibuk dengan berbagai kesibukan saudara. Tapi Maria, dia pilih duduk di kaki Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Di sanalah kekuatan kita. Dan saya tambah satu saudara, kita harus fokus, konsentrasi. Kita harus fokus konsentrasi kepada Tuhan saudara, dengan hati-hati kepada Tuhan. Ketika ini kita miliki dalam hidup kita saudara, maka saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita pada pagi hari ini. Saya undang musik saudara. Mari, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita belajar siapa kita. Kita terus pergunakan waktu yang ada ini dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa hidup kita sementara. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan. Saudara ada keberatan, angkat tanganmu, tangan kiri taruh di dadamu. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya Jesus. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Kemurahan kemurahan-Mu lebih dari setengah suara saja. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Benar ini pernyataan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami sadar kami hanya debu. Kami hanya tanda liat Tuhan. Tapi oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, oleh kebaikan-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada. Kami menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kehidupan kami persembahkan kepada Engkau. Sehingga kemuliaan-Mu, kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering melupakan Engkau.
Kuduskan rumah tangga kami. Kuduskan jemaat GPD Bethlehem. Kuduskan kami semua di ruangan ini Tuhan. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Dan Engkau yang tahu siapa kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau lihat setiap umat-umat-Mu pada pagi hari ini. Di mana mereka saat ini dulu berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan mereka mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu. Apapun keadaan mereka Bapa. Kalau mereka telah jauh, ampuni mereka. Kalau mereka telah berbuat sesuatu yang tidak berkenan Tuhan, Engkau pulihkan mereka, selamatkan mereka Tuhan. Kalau mereka butuhkan pertolongan-Mu Tuhan, mari Engkau lawati mereka saat ini. Jawablah doa mereka Bapa. Karena Engkaulah kebenaran itu, Engkaulah hidup itu, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang lebih jauh lagi meteraikan kebenaran Allah pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, waktu-Mu sudah dekat. Kuatkan kami, agar kami terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengatakan persembahan kita yang kedua. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Puji Tuhan, kita akan dengar berita gereja sepekan ke depan. Info dari Komisi Remaja GEDES, ibadah dilaksanakan hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020 jam 10 di gereja. Info Komisi Pria dan Wanita, ibadah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 5:30 sore di gereja. Persekutuan hari Jumat jam 6 sore di gereja. Info Komisi Pemuda Yobel, ibadah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 jam 6 sore di gereja. Hari Minggu tanggal 2 Agustus ada perjamuan suci, baik ibadah raya yang pertama dan ibadah raya kedua. Tidak ada lagi pengumuman, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan saudara. Seperti yang saya katakan saudara, kita ada acara khusus. Walaupun waktu saya minta waktu 5 menit, Ibu Gembala hari ini mengucap syukur. Sebentar ada sedikit
akan dibagikan waktu keluar. Kita akan doakan ulang tahun dari Ibu Gembala. Saya undang Ibu Gembala untuk ke depan. Di situ aja, Bu. Nggak enak kelihatan ketutup ini. Iya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan. Oh, sorry Pak. Sorry Bapak Ibu. Rupanya kita berdoa untuk yang berulang tahun rupanya. Iya, berdoa Pak Pendeta. Saya minta komisi operasional boleh berdiri tempat duduk saja, nggak usah. Doakan Ibu Gembala, Pak Dokter, Henry, yang operasional, atau semua kita berdiri saja. Biar arahkan tangan kita berdoa buat Ibu Gembala supaya Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini Ibu Gembala yang ada di tempat ini boleh berulang tahun. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk dia dapat menjalani kehidupannya selama Tuhan percayakan dia boleh ada sampai pada saat ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa kepadamu, biarlah tahun-tahun selanjutnya dia tetap ada di dalam pertolongan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupannya. Tuhan berikan umur yang panjang di tengah-tengah mendampingi Bapak Gembala untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mari Engkau berikan hikmat, marifat dan pengertian yang daripada Engkau. Urapi dengan urapan yang baru, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar supaya dia dapat mengemban tugas pelayanan ini di dalam pertolongan dan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan, pergumulannya Tuhan, masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya turunlah berkat Tuhan untuk senantiasa menyertai kehidupan Ibu Gembala ya Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai dia supaya dia semakin berkenan kepada Tuhan. Dia semakin sungguh-sungguh di dalam melayani akan Engkau, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berkati ulang tahun Bu Ibu Gembala Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kesehatan, damai sejahtera, pengurapan baru menjadi bagiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. Dan selamat ulang tahun untuk mereka yang berulang tahun di minggu ini. Ini ada cara apa nih? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
Puji Tuhan, hari yang begitu baik yang Tuhan tetapkan hari ini. Saya genap 49 tahun. Bagaimana kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa kami rasakan secara pribadi, dalam keluarga dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu di dalam secara pribadi kami. Terima kasih, amin. Puji Tuhan. Nah, Ibu Gembala tetap berdiri, tetap di depan. Saya undang yang ulang tahun hari, karena ada yang berdiri di depan biar sekalian undang yang ulang tahun. Saya bacakan yang ulang tahun di minggu ini. Ibu Meme Andi, Saudara Lavina Kristina, Saudara Beni Pauli Van Siboro, Ibu Lydia Setiawan, Ananda Poyola Lovandi Setio, Yenis Salon atau Tang Giok Li, Ibu Yuyun Alan Andreas 25, Iren Yuliana Sugiarto 26, Ibu Heni Kiling 26, oh ada 26 2 orang, Ibu Sinta Yulianti. Yang ada boleh datang ke depan. Kita akan akhiri dan ke depan saja yang saya sudah baca. Kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk kehadiran kita, dan jangan lupa saudara sebentar Ibu Gembala menyiapkan syukuran kecil di depan. Terima itu dengan sukacita, amin. Ya, sore maupun pagi maupun sore hari. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari permulaan sampai pada tamatnya. Kami berdoa Tuhan, diberkati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Mulai dari belakang sampai di depan maupun yang ada di balkon. Tuhan, kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani, usaha pekerjaan, profesi yang mereka kerjakan yang berkenan kami berkati dalam nama Yesus. Sehingga nama-Mu yang dipuji dipermuliakan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, setiap persembahan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang memberi atau tidak memberi karena keadaan mereka, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Limpahkan berkat-Mu yang khusus dari surga. Curahkan berkat itu melimpah bagi mereka. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan Tuhan, baik yang mereka serahkan di tempat ibadah maupun di transfer. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau juga berkati keluarga-keluarga yang ibadah online pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkat khusus dari Tuhan menjadi bagian mereka. Kekuatan rohani selalu menjadi milik mereka. Iman mereka bertumbuh terus di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun pada bulan ini yang kami sudah bacakan tadi Tuhan. Kami mohon berkat khusus dari Tuhan. Kiranya berkat damai, sejahtera, kesehatan, kesuksesan, pemeliharaan Tuhan menyertai mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ibadah remaja, ibadah raya kedua sore hari kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pelayanan di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Aktivis gereja yang ada kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Rencana-rencana ke depan kami serahkan. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa sebagaimana Tuhan sudah tolong kami tiba di tempat ini. Kembalikan juga kami dengan segala tidak kurang apa-apa Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan sepanjang sepekan ini kami letakkan rumah tangga kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, kesehatan kami ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, tebusan darah Yesus, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati keluarga, usaha, rumah tangga, jemaat GPD Bethlehem mulai pagi ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati berkata,
memberkati.